Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang tetap terus mencari Tuhan dengan sungguh hati, dengan tekad yang bulat, maka Bapak Ibu akan menemukan segala yang baik yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam minggu yang baru, minggu yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang baru yang akan dialami oleh Bapak Ibu beserta keluarga di rumah. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 11. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 11. Sudah ketemu? Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 11. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya bagikan adalah percayalah kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Seberapa sering kita sebagai manusia hidup mengalami kekecewaan? Seberapa sering kita mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam hidup kita? Kita seringkali mungkin dikecewakan oleh perkataan seseorang. Kita mungkin pernah dilukai oleh sikap seseorang atau sikap manusia. Tapi kenapa kita bolak-balik masih aja percaya sama manusia? Kenapa kita bolak-balik masih aja ngandalin manusia? Kenapa kita bolak-balik balik lagi? Percaya sama omongan orang, percaya apa kata orang, bahkan kita mengandalkan manusia. Padahal Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan, karena Dia dapat diandalkan, Dia dapat kita percaya. Dan kita lupa bahwa firman Tuhan bilang, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Tahu firman Tuhan itu. Kita mungkin hafal firman Tuhan itu, tapi kita bolak-balik percaya kepada manusia. Kita tidak mau berserah penuh, percaya kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Pagi hari ini Bapak Ibu, yuk kita rubah andalan kita. Kita rubah percaya kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, bukan cuma di mulut, tapi nih di hati. Percaya sungguh-sungguh, percaya dengan bulat hati. Percaya dengan tekad yang bulat bahwa saya tidak akan pernah mengandalkan manusia. Saya tidak akan pernah percaya apa kata orang, percaya apa kata manusia, tapi saya akan percaya kepada firman yang saya percaya. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Allah yang mampu saya andalkan. Saya akan bagikan ada beberapa poin tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan yang dapat kita percaya. Yang pertama, di dalam Kejadian 15 ayat 6, kita baca ya firman Tuhan, Kejadian 15 ayat 6. Kita baca sama-sama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran. Kemudian yang kedua, Roma 4 ayat 3. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kembali lagi,
Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham kepada Tuhan sebagai kebenaran. Kita buka lagi, satu ayat lagi, Galatia 3 ayat 6. Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Masuk bilangan, masuk hitungan, masuk kumpulan bahwa Abraham adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena hanya dia mempercayai Tuhan. Dikatakan orang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi rubah percaya kita. Kita bergantung kepada manusia, kita percaya kepada manusia. Ingat baik, kita tidak akan dikenan oleh Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita tidak bisa dibenarkan, tidak berkenan, bahkan tidak masuk dalam kebenaran. Menjadi bukan hitungannya kebenaran lagi, tapi kutuk yang kita terima. Jadi mari percaya kepada Tuhan yang bisa dipercaya, apapun dalam hidup kita. Kita mau bekerja, kita punya cita-cita, kita punya pergumulan, percaya aja sama Tuhan. Percaya Tuhan punya cara, percaya Tuhan punya waktu, percaya Tuhan punya jalan. Jangan rekayasa jalan kita, jangan pakai strategi kita. Jangan pakai andalan-andalan, kenalan, koneksi segala macam. Boleh, itu boleh, tapi bukan jadi andalan. Kita boleh punya koneksi, kita boleh punya keluarga, kita boleh punya sahabat, tapi bukan itu yang kita andalkan untuk mencari pencapaian hidup kita. Itu akan menjadi kutuk dalam hidupmu dan menjadi hambatan untuk engkau mengalami naik kelas. Jadi poin yang pertama, percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang dihitung sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Bahkan orang yang berkenan, orang yang disayang sama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi percaya kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang berkenan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, orang yang mempercayai Tuhan, dia akan menjadi orang yang tetap teguh dan berhasil. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki hati yang teguh dan berhasil. Mari kita buka dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem." Wah, dia bicara di depan orang banyak, di depan penduduk masyarakat yang begitu besar. Dikatakan begini, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Jadi poin yang kedua, catat baik-baik. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada perkataan Tuhan, orang ini gak mudah labil, gak mudah digoyahkan. Dia akan tetap teguh berdiri, gak mudah dipengaruhi, gak mudah terhasut. Karena apa? Omongan manusia. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada firman. Dia menjadi orang yang labil, mudah diombang-ambingkan. Karena apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, dia menjadi orang yang teguh dan berhasil. Itu yang kedua. Nah, tadi yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, itu menyenangkan Tuhan dan masuk dalam kumpulan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang teguh dan berhasil. Berhasil apa? Hidupnya. Berhasil apa? Keputusannya. Berhasil apa? Doa-doanya. Berhasil setiap apa yang dikerjakannya. Karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, tinggalkan rasa percayamu, andalanmu selain kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Yang ketiga, orang yang mempercayai Tuhan, maka Tuhan sendiri akan berperang, bekerja dan menyelesaikan masalahmu dengan caranya. Kita buka Mazmur 37 ayat 5 ya. Mazmur 37 ayat 5 berbunyi demikian, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak."
Ketika kita mempercayai Tuhan dengan sungguh hati, ketika kita menyerahkan rasa percaya kita kepada Tuhan, ingat baik, Tuhan gak diem. Tuhan tidak membiarkan doamu, Tuhan tidak membiarkan pergumulanmu, Tuhan tidak membiarkan engkau menangis, Tuhan tidak membiarkan kesukaran hidupmu. Ingat baik, Mazmur 37 mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan segera bekerja, Tuhan akan segera menolong, Tuhan akan segera menyelesaikannya. Seberapa besar rasa percayamu kepada Tuhan, maka sebesar itulah pertolongan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Seberapa kuat percayamu kepada Tuhan, maka sekuat itulah pertolongan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Jadi poin yang ketiga, orang yang mempercayai Tuhan, maka ingat baik, Tuhan sendiri akan berperang atas peperanganmu. Dan Tuhan sendiri akan menyelesaikan masalahmu, pergumulanmu. Bukan dengan cara-cara dunia, bukan trik-trik dunia, bukan cara-cara manusia, bukan cara-cara yang kotor, bukan cara-cara yang merugikanmu, tapi dengan cara ilahi, dengan caranya Tuhan, dengan cara yang tidak masuk akal pikiran manusia, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, dengan cara yang tidak pernah kita rasa timbul dalam hati kita, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Itu Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, keajaiban dengan cara yang luar biasa. Itu poin yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, orang yang mempercayai Tuhan, maka ia akan menyelamatkan banyak orang. Nah, ini penting banget nih. Poin yang terakhir, orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan menyelamatkan banyak orang. Banyak orang akan mengalami keselamatan. Paling tidak, keluarga kita diselamati. Amin. Mari kita baca Kisah Rasul 16 ayat 31 sampai 34. Kisah Rasul 16 ayat 31 sampai 34. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ini kisah tentang kepala penjara yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu kisah Rasul Paulus di penjara. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini penting banget poin yang keempat. Ketika satu orang percaya di dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika salah satu anggota keluarga kita begitu mempercayai Tuhan, maka ingat baik, itu membawa dampak bagi seluruh keluarga kita, bagi anak, cucu kita, mantu kita, suami kita, istri kita. Itu menguntungkan sekali. Tapi kenapa sih kita tahu bahwa itu menguntungkan, bisa menyelamatkan banyak orang, tapi kita masih mengandalkan manusia, sehingga kita nggak akan pernah bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi poin yang keempat, yuk rubah yuk rasa percaya kita. Mari kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang bisa kita andalkan. Maka poin yang keempat, bahwa kita akan menyelamatkan banyak orang. Kita akan membawa keluarga kita masuk dalam keselamatan. Jadi 4 hal pagi hari ini yang saya mau bagikan. Mari kita percaya kepada Tuhan yang bisa kita percaya. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, dia masuk dalam bilangan orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang dikenan oleh Tuhan. Dan poin yang kedua, orang yang mempercayai Tuhan, orang ini akan tetap teguh, berdiri, dan bahkan berhasil dalam setiap apa yang dia kerjakan. Tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah dihasut, tidak mudah dipengaruhi. Akhirnya rugi sendiri kan? Orang yang membuat kita terhasut, orang yang membuat kita terpengaruh, dia mungkin bisa tidur nyenyak. Kita yang mengalami kerugian. Karena apa? Karena kita memilih tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan, maka ingat baik, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang atas setiap pergumulan kita. Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Maka kita akan melihat hari demi hari, day by day, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan yang keempat, orang yang mempercayai Tuhan, maka menjadi pahlawan penyelamat keluarganya.
Orang yang percaya Tuhan akan menyelamatkan anggota keluarganya. Ini yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita untuk kembali mengambil keputusan mempercayai Tuhan. Karena Tuhan bisa diandalkan dan Tuhan akan segera bertindak. Kita tutup Alkitab kita, mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar percaya kami semakin tajam, semakin terarah kepada Tuhan. Kami meninggalkan percaya-percaya kami kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan kami percaya karena Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Terpujilah Tuhan, berkati anak-anak-Mu pagi hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya minggu yang kami masuki, minggu yang baru, kami mau belajar terus mempercayai Tuhan, sehingga kami akan menemukan segala yang baik daripada Tuhan. Terpujilah Bapa. Ini syukur kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.